Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sol Sepatu Ajaib. Langsung saja di sini saya akan menjahit sepatu. Ini termasuk sepatu sneaker ya. Sepatu ini sepatu Under Armour. Under Armour ya. Ini sepatu Under Armour Bams ya. Under Armour Bams Trainer ya. Under Armour Bams Trainer ya. Di sini motifnya itu kayak motif-motif ini ya, motif-motif TNI ya, dan ini juga warnanya tuh army. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Nah, ini dia, kita sudah di meja pengerjaan. Apa yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus menjahit sepatu ini, mengesol, mengesol, menjahit sol sepatu ini ya. Jadi dijahit solnya agar sepatu ini menjadi lebih kuat, sekuat hati saya. Nah. Oke, langkah pertama adalah kita harus membongkar, tadi sudah membongkar tali ya, nggak usah dilepas, membongkar nih insole agar nanti nggak terjahit insolnya. Ini insolnya dilem ya, jadi agak sedikit membutuhkan perjuangan untuk membongkarnya. Nah itu ya, tandanya crack itu tandanya lemnya sudah lepas. Ingat ya, jangan sampai sobek ya, hati-hati. Nah ini dia ya, tanpa sobek ya. Tuh, dalamnya aman. Tuh ya. Dan langsung saja ya, di sini kita langsung menjahit. Tentu saja kita akan memilih benangnya dulu ya. Di sini saya akan memakai benang yang warnanya hampir sama, yaitu army. Dan di sini untuk menjahitnya kita bisa mulai dari mana coba? Kita mulai dari bagian ini ya, sini. Jangan dari tengah ya, tapi dari depan sini karena ini beda bahan ya. Antara bawah dan atas itu beda bahan. Makanya kita harus mulai dari bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya. Untuk memasukkan benang ini akan sedikit lebih susah karena kita memasukkannya itu ke jauh ke depan ya. Ini akan sedikit lebih susah. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, setelah seperti ini kita ukur ya benangannya agar nanti panjangnya uh, tidak lebih terlalu panjang banget. Terus kita bisa langsung menjahitnya ya, menelusuri ini bagian-bagian ini ya. Ini walaupun warnanya belang-belang seperti ini, kita bisa uh, belang-belang doreng seperti ini ya. Kita bisa pakai satu warna saja, pakai benang warna satu army, jangan ganti-ganti. Dan untuk menarik benangnya ini setelannya itu agak agak kenceng ya, jangan jangan terlalu lembek. Sangat-sangat mudah dipraktekkan ya.
Dan nanti yang di bawahnya itu kita dijahit-jahit sendiri ya, nggak ngikut bagian atasnya, bagian yang bawah ini. Kalau untuk ini yang saya jahit, ini bahannya Evapilon ya, untuk midsole ini. Iya, ini midsole, tapi midsole ini didominasi dengan midsole ya, outsole-nya sedikit banget. Ya, hasil jahitan saya terlihat ya di kamera ya. Tuh. Untuk menjahit sepatu-sepatu seperti itu nggak ada susah-susahnya ya. Bahkan sambil agak-agak sedikit ngantuk gitu ya bisa. Itu bagi yang sudah terbiasa. Dan juga untuk bahan-bahan seperti itu cocok banget untuk pemula ya. Jadi yang belajar menjahit itu cocok untuk menjahit sepatu-sepatu yang model pilon seperti ini karena ringan, terus nggak keras ya, dan nggak perlu membuat jalan benang. Untuk yang bagian midsole-nya tak terasa ya sudah 7 menit tapi saya hanya baru sampai dari sini ke sini ya. Ini kita sampai di bagian belakang ya. Belakang sedikit agak lebih eh, keras karena di sini ada tulang itu ya, pelindung tumit, pengaman tumit. Oke, dan akan saya jawab beberapa pertanyaan yang mungkin kawan-kawan itu bertanya ya. Bertanya jika bisa enggak menjahit sepatu itu enggak kelihatan. Jawabannya adalah nggak bisa ya. Kalau kita mau menjahit sepatu ya, sol sepatu itu tetap benangnya tetap kelihatan ya. Cuman diusahakan serapi mungkin ya. Jadi biar tidak terlalu lucu ya jahitannya, tidak terlalu merusak dari nilai estetik sepatunya. Kalau untuk jahitannya nggak terlihat itu nggak bisa, tetap terlihat. Ada yang jahitan yang bisa disembunyikan, contohnya di sepatu pantofel yang solnya itu tebal ya, itu hanya sol-sol yang tebal. Kalau sol yang nggak tebal pun nggak bisa. Jadi untuk kawan-kawan yang berharap sepatunya itu dijahit di sol
biar nggak kelihatan masih tetap kuat itu mustahil ya. Jangan kawan mau menjahit sepatu ya, ya ada risikonya tetap sepatunya terlihat dijahit, mau nggak mau ya. Makanya sebagai pertimbangan untuk sepatu baru ya, yang baru beli itu mending kalau masih kuat itu nggak usah dijahit dulu kalau kawan-kawan takut terlihat ada jahitannya. Datang ke tukang sol itu kalau mulai sudah ada yang terbuka bagian lemnya. Itu pun kalau kita lem ulang masih bisa diselamatkan dengan lem ulang dulu sebelum. Kalau di lem ulang terus menerus ternyata kok masih jebol terus lah baru dijahit. Itu berlaku untuk sepatu yang original ya. Kalau sepatu yang KW yang tiruan ya, itu mending langsung dijahit saja ya. Dari mana kawan bisa mau apa ya, gengsi ya, agak sedikit gengsi kalau sepatunya aja KW mending dijahit sekalian ya. Takutnya kalau nggak dijahit sekalian kan ketika jalan ketika dipakai itu nanti lepas. Nah ini dia, saya sudah sampai di bagian depan, tinggal menentukan jahitan terakhir, baru setelah itu kita pindah jahitnya ya. Ini jahitan terakhir ya, sudah saya tentukan di sini. Tinggal kita mengunci jahitan terakhirnya. Kita kunci dulu. Nah, setelah dikunci kita potong. Nah, habis ini kita harus menjahit di bagian yang bawah. Betul sekali. Dan untuk menjahit yang bawah cukup dari bagian depan-depannya saja. Nah ini ya yang bawah mau saya bikin jalan benang, kalau atas tadi nggak pakai, tapi kalau bawah pakai ini ya yang dari sini. Nah ini kita dorong aja seperti ini ya. Ini ya. Nah ini tergores tuh ya, terkikis. Nah ini jadilah jalan benang. Hati-hati tangan jangan disampai di depannya ya. Kalau terjadi seperti saya tadi, kalau tangan di depan, tangan langsung kena jarum dan akan terluka. Nah, cukup sampai sini ya. Dan ini tetap memakai benang army ya. Dari bawah masuknya langsung ke atas, ke dalam, atas bagian dalam. Jadi untuk depan ya, untuk depan kita jahit sendiri ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Hati-hati tangan kita di dalam ya. Kalau kita lengah atau kurang teliti ya, kurang perhitungan, tangan kita nanti yang tercoblos.
Nah, hasil sementara bagian depan ya, rapi banget dan benangnya masuk ke dalam semua jalan benang yang sudah kita buat. Ya, jahitan terakhir kita kunci. Setelah itu baru nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Nah, ini dia ya, saya mulai tadi menjadi dari sini ya, sudah muter ya, berakhir di sini, dan saya mulai lagi dari bawah ini, muter sampai depan ya, sampai bagian sini. Dan ini sudah mantap, sudah lebih kuat dari awalnya. Ingat ya, sepatu entah itu merek Under Armour, Nike, Adidas, entah itu merek yang lainnya ya, itu bisa saja dijahit gampang banget karena semua sepatu itu hanya beda merek. Bahannya tuh semuanya tuh hampir-hampir sama ya. Bahannya hampir-hampir sama. Yang membedakan adalah mereknya dan bentuknya ya. Bentuknya saja, pola-pola atau motif-motifnya yang beda ya. Karena tapi semua bahannya itu hampir sama, jadi mudah kita taklukkan. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Jadi yang punya sepatu yang mirip persis sama plug jiplek sama banget seperti sepatu ini, tidak bingung lagi ketika mau mengerjakan setelah melihat video ini. Oke, saya Iri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.